Yang ketiga siapa tadi ya? Setelah Pak Rid tadi siapa? Sudah cukup. Pak Rid kedua, yang ketiga tadi ISIS tadi ya. Ini nanti saya kasih tahu secara pribadi ya Mas ya. Kalau nanti jadi rasanan gak karu-karuan. Terus pokoknya aja pusing sampean. Soal ngunung-ngunung tenang aja sampean. Sampean dituduh kaum radikal. Tidak ada urusan sampean, yang penting berlaku tidak radikal, berlaku lembut kepada orang lain. Fal yatalataf pusat Al-Qur'an, maka berlaku lembutlah. Itu di titik pusat Al-Qur'an. Kata-kata yang di tengah-tengah Al-Qur'an itu wal yatalataf biasanya ditulis dengan huruf dengan tinta merah. Jadi pusatnya Islam adalah berlaku lembutlah kepada semua makhluk. Dan berlaku keraslah kepada dirimu sendiri, sebenarnya gitu, tapi nggak diterusin sama Allah. Kalau saya begitu, saya berlaku sangat keras kepada diri saya. Saya seharusnya jadi presiden, saya ndak. Harap ngopo gue. Nek menteri gampang. Tapi saya tidak pernah. Menjadi ulama, apa kurangnya? Tapi saya tidak. Menjadi ustadz, menjadi budayawan, menjadi apa saja, semua saya tolak. Saya tidak pusing sama identitas. Yang saya cari adalah kesejatian personalitas saya. Ngono nek aku. Yang penting Allah tidak marah sama saya, selesai hidup saya. Saya tidak ingin apa-apa di dunia. Itu tasawuf itu seperti itu Pak Riz kalau tidak salah. Tuhan itu segala-galanya. Jadi Anda kan selalu kalau saya tanya, ibu minta apa? Ridho Allah kan gitu. Anda minta ridho Allah. Gimana caranya supaya Allah meridhoi Anda? Saya tanya caranya. Ayo Pak, supaya mendapat ridho Allah, apa yang Anda lakukan? Oh iya, istri minta ridho suami, itu bagian dari ridho Allah. Tapi pokoknya gini, semua orang kan kalau di Islam tuh Pak Liang, kalau saya tanya, ibu-ibu nomor satu minta apa? Pertama, semua jawabnya gini, ridho Allah, artinya direlakan oleh Allah hidupnya. Gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana supaya hidupmu direlakan oleh Allah atau mendapat ridho Allah? Jawab yang praktis. Apa Mas? Kira-kira Mas? Kalau jawaban yang standar, ya mentaati Allah, menjauhi larangannya, kan gitu. Sekarang saya ingin jawabannya lebih singkat. Oke, ikhlas. Bersyukur, berserah diri. Oke. Tapi itu masih abstrak loh ya. Ikhlas sih abstrak loh. Ya. Abstrak itu artinya harus dijelaskan lagi itu. Berserah diri itu maksudnya juga itu abstrak juga. Berserah diri akhirnya apa ya? Saya nggak kerja, tidur. Kalau ditanya orang, kok kamu tidur? Saya berserah diri kepada Allah. Bener nggak itu? Nggak kan? Punya mobil ndak dikunci, atau punya sepeda ndak digembok, atau punya anjing ndak ditaleni, terus bilang saya serahkan kepada Allah. Lah Gusti Allah tukang angon ta ya apa? Gusti Allah tukang parkir ta ya apa? Kalau kata Rasulullah, tali dulu, cancang dulu. Ontamu di pohon, setelah itu baru serahkan Allah. Jadi kamu kerjakan dulu penjagaan hidupmu, maka kemudian baru kamu serahkan kepada Allah. Jadi sekarang saya tanya, kalau ikhlas itu masih abstrak, berserah diri masih abstrak, syukur juga masih abstrak. Apalagi syukur bahasa Jawa itu jelek. Nyukurno, ya toh, angger ana wong tiba syukur kan ya. Bener ya? Jadi bahasa Jawa itu kadang-kadang ya kacau. Disyukur-syukurno kan gitu. Itu terbalik sama dengan akal, itu kan alat utama manusia sebagai manusia. Kalau manusia tidak punya akal, dia menjadi binatang, betul tidak? Jadi alat utama di dalam kehidupan manusia adalah menggunakan akal atau mengakali. Jadi tela diakali menjadi geduk, padi diakali menjadi gabah, gabah diakali menjadi beras, beras diakali menjadi nasi, nasi yang sisa diakali menjadi karak. Lu kurang ya apa? Karak diakali menjadi keripik karak. Betul enggak? Tapi apa dalam bahasa Indonesia kata mengakali ini artinya? Membodohi, menipu, membohongi. Lebih ya iki. Seharusnya mengakali itu artinya adalah mengkreatifi. Gitu ya? Kapuk
dijadikan bantal. Kan gitu seharusnya. Hutan dijadikan taman. Gitu kan seharusnya. Itu namanya mengakali hutan. Mengakali kayu menjadi meja. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali itu sangat buruk, yaitu ngapusi, memperdaya, gitu kan? Berani ndak Al-Falah jamaahnya mulai menggunakan kata mengakali tapi dalam arti yang benar? Wani gak ngerintis sejal. Wah, aku diakali aku karo Imam Lutfi aku. Wow, Imam Lutfi sukanya mengakali. Padahal mengakali memang baik toh. Mengakali itu artinya mengajak orang untuk memperlakukan sesuatu secara akal, dan akal itu bekal utama manusia. Oke, kira-kira gitu. Oke, Bapak sekalian, saya tanya sekarang waktunya kepada. Oh, masih panjang waktunya. Oke. Ya. Oh, pada nganggur. Pada bolos maksudnya. Alah, ngono kok ngaku tarere. Nek wong Jawa itu gitu, wong Jawa iku ngene, ya gunane sekolah iku cek iso bolos rek. Aku gelem nyambut gawe asal ya oleh bolos sekali-sekali. Wong Jawa niku ngoten niku. Nek dijek kono gak mikir sih kon lesu aku tengku. Nek nesu gak iso mikir, begitu wareg. Aras-arasen mikir, apa padha ae. Oke, kita teruskan. Bismillah, Bu. Kita anu dulu. Ditirukan. Ya Allah, ya Mannanu ya Karim. Coba. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Dibalani. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim, ya. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Baris pertama, terus kedua, ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Jadi yang pertama naik soal, yang kedua turun jawab. Segala hidup dalam hidup itu harus ada soal, ada jawab, ada suami, ada istri. Tanpa istri suami bukan suami. Tanpa suami istri bukan istri. Tanpa wanita laki-laki tidak bisa jadi suami. Maka imam kita tanpa jomblo ini kena terus ya. Ini kan semua doa supaya beliau oleh Allah dipersegerakan untuk mendapatkan jodoh. Ya Allahu ya Rahmanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Yes, kedua ya. Yang ketiga, ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim, ya. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Terakhir, balik ke ya Rahman ya Rahim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Singkat kok, cuman 4 baris pendek. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. 2 kali lagi. Bismillah ya, yang khusyuk dan jangan hanya menghafalkan tapi sudah nyicil, mohon kepada Allah terutama untuk anak-anak kita.
anak kita dijaga oleh malaikat di mana-mana ya. Hatinya, pikirannya, perilakunya dan fisiknya di mana-mana oleh malaikat dijaga. Nyun sewu. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Fattahu ya Khalim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Terakhir. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Fattahu ya Khalim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ini intinya seperti ini. Ini penggunaannya bisa macam-macam. Bisa pengajian seberapa jam terus mulai si imam ya Allah gitu kabeh melo. Utawa tartil ngaji misalnya ada acara hari Minggu misalnya khusus ngaji, ono sing gantian ngaji di depan, tartil aja ndak usah qiraah, diselingi ya Allah misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Fattahu ya Khalim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Ya Allah, lho ngono isa ta, Ibu ya. Pokoknya ini namanya mengakali, mengkreatifi gitu ya. Kalau dibiasakan datang ke masjid hari Minggu atau Sabtu itu harus nikmat, harus dicari cara untuk nikmat bersama, gitu ya. Tidak diisi untuk pertengkaran atau rasan-rasan dan seterusnya, gitu ya. Oke.